Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan karunia dan nikmat yang Allah berikan. Kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari pembahasan surat Fussilat, sebuah surat yang menjelaskan tentang Al-Qur'an, tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajakan Nabi kepada orang-orang Quraisy pada saat itu, namun tetap relevan untuk kita renungkan tentunya. Dan mengikuti Nabi SAW merupakan kebaikan bagi seseorang, sebagaimana meninggalkan beliau, meninggalkan ajarannya merupakan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mewaspadai kita semua dari hal ini. Sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Imam, Allah mengatakan di surat Al-Ahzab, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah seseorang itu waspada. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Orang itu waspada kalau menyelisihi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waspada menyelisihi perintah Nabi. Nabi suruh demikian dia tidak mau ikuti. Nabi wajibkan demikian dia tinggalkan. Nabi anjurkan demikian dia jauhkan justru. Atau Nabi larang dia justru malah menerjangnya. Nabi SAW peringatkan dia justru malah menerjangnya. Waspada, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi", yang menyimpang, yang menyelisihi perintahnya, antusibahum fitnah, dia bisa tertimpa fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah bahasa Indonesia, yaitu omongan bohong dari orang lain, bukan. Fitnah di sini ujian, ya. Fitnah di sini satu hal yang buruk yang menimpa seseorang. Dan ini kata para ulama di dunia dia bisa tertimpa fitnah dengan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tertimpa keburukan bagi dia di dunia. Di akhirat au yusibahum adzabun alim, atau menimpa dia azab yang pedih di akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat saja kejelekan atau keburukan orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga apa? Di dunia juga demikian, hati-hati. Dan begitulah, kalau kita melihat begitu, orang menyimpang dari perintah Nabi SAW, kejelekan yang dia dapatkan, ya, keburukan yang dia dapatkan, tidak kebaikan, tidak ketenangan, kegoncangan, kekacauan, ya, hidupnya tidak terarah dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maka kita berusaha, kita nggak bisa memang mengikuti sunnah Nabi SAW secara utuh. Kita berusaha, tapi kalau ada yang kita tidak bisa, maka kita istighfar. Ya, jangan sampai kita justru malah kemudian menjadikan atau mengambil dalih-dalih gitu ya untuk menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ya, tapi kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum bisa untuk mengikuti tuntunan beliau. Sebagaimana nanti kita akan bahas, Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah di jalan Allah, menuju Allah, dan banyak-banyaklah istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kelanjutan dari surat Fussilat. Sebelumnya kita sudah sampai pada ayat yang ke-5. Kita akan masuk ayat yang ke-6 dan seterusnya. Tafadhol bisa dibacakan ayat yang ke-6 mungkin sampai ayat yang ke-11. Silakan. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin الذين لا يؤتون الزكاة وهم
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Jazakumullah khairan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab perkataan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka diajak untuk bertauhid, untuk memeluk Islam, ya, untuk mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, kepada akhirat, kepada beliau, kepada Al-Qur'an. Yang kita tahu sebagaimana ayat sebelumnya, mereka mengatakan waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amilun. Mereka mengatakan qulubuna fi akinnah, hati kami ada ganjelan, enggak bisa nerima dakwah kamu. Ya, wa fi mimma tad'una ilaih, dari apa yang kau dakwahkan kepada kami. Wa fi adhanina waqr, dan di kuping kami juga ada sumbatan, kita enggak bisa dengar apa yang kamu sampaikan. Ya, wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dan kau ada hijab, ada pembatas. Fa'mal innana amin, beramallah, kami akan beramal. Intinya mereka menolak dakwah Nabi SAW dengan demikian, ya, dengan demikian buruknya yang mereka katakan kepada Nabi SAW. Ya, nggak mau, hati kita nggak bakal terima, kuping kita nggak bakal mendengar, kita ada pembatas. Sana, lakukan terserah apa yang kamu mau lakukan, kita pun akan melakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawabnya, ya. Menjawabnya dengan penuh ketawadhuan, sebagaimana jawabannya jelaskan hakikat dakwah itu apa. Demikian pula jelaskan apa yang harus mereka lakukan sesungguhnya terhadap dakwah. Dan yang keempat, kalau tidak demikian apa akibatnya. Subhanallah, jawaban yang lengkap sebenarnya. Ya. Jawab dengan tawadhu, jawab dengan hakikat yang sebenarnya, jawab dengan apa yang harus dilakukan, dan kalau tidak apa yang terjadi, gitu. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Yang pertama, sesungguhnya aku adalah basyarun mislukum, manusia seperti kalian. Ini tadi, tawadhulah, tunjukkan ketawadhuan, ya, di hadapan mereka, dan begitulah dakwah hakikatnya. Dan begitulah seorang dai semestinya tawadhu dalam dakwahnya. Jangan seorang dai itu apa bahasanya petantang-petenteng, tahu untuk petantang-petenteng, ya, sok-sokan begitu. Ya, seorang dai itu mesti tawadhu dalam dakwahnya, dalam sikapnya. Ya, jangan ya petantang-petenteng, sok-sok jago di hadapan orang. Hati-hati, ya. Dan di antara yang bisa menyebabkan demikian adalah keikhlasan dan keinginan yang terbaik. Ketika seorang dai ikhlas dan dia ingin yang terbaik bagi mad'unya, bagi orang yang didakwahi, maka insya Allah dia akan bisa seperti itu. Karena dia tahu betul, dan itulah orang itu senang orang yang tawadhu, akan lebih mendengar, menerima omongan orang yang tawadhu dibanding dengan orang yang apa? Yang sok-sokan. Orang yang sombong dalam ucapan dan perbuatannya. Hatta orang sombong sendiri nggak senang sama orang sombong, kan gitu. Orang sombong saja nggak suka sama orang sombong. Ya, orang nggak akan suka sama orang sombong. Orang kalau ngomong kepada orang lain dengan omongan yang sombong nggak akan suka. Orang senang omongan orang-orang yang tawadhu, membicara orang-orang yang tawadhu. Maka demikianlah
Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Saya enggak lebih dari orang seperti kalian, manusia seperti kalian. Dan demikianlah juga yang sebenarnya. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Innama ana Abdullah wa rasuluh." Saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau manusia seperti kita, beliau makan dan minum seperti manusia, beliau makhluk Allah seperti kita, beliau beribadah kepada Allah dan wajib beribadah kepada Allah seperti kita. Innama ana basyarum mithlukum. Ya, sesungguhnya aku juga manusia seperti kalian. Ya. Sebagaimana ini juga menunjukkan bahwa seakan-akan Allah pun ingin menyampaikan kepada Nabi SAW, engkau manusia, wahai Muhammad, maka menyampaikan dakwah itu ya sampaikan. Ya. Karena memasukkan hidayah ke hati seseorang itu tidaklah bisa dilakukan oleh semua manusia, atau bahkan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Siapa yang memasukkan hidayah pada hati seseorang? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia seperti kalian. Aku enggak bisa menyampaikan hidayah pada kalian. Memasukkan hidayah kepada hati kalian enggak bisa Allah. Dan itu betul. Hatta kepada orang yang dicintai, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang lain, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, Allah yang memberikan petunjuk. Dan begitulah harus kita sadari sebagai seorang dai. Tugas kita menyampaikan dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang terbaik. Perkara hidayah itu masuk ke hati seseorang, tugas kita bukan. Itu hidayah petunjuk dari Allah. Ya. Orang menerima hidayah petunjuk dari Allah. Sebagian orang kadang-kadang tidak langsung menerima hidayah itu, tidak. Tapi kapan? Setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Sebagaimana sebagian para sahabat ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, mereka belum menerimanya. Baru nanti setelahnya, beberapa lama kemudian, seperti Umar bin Khattab baru menerima dakwah. Ya, seperti Hamzah. Sebagiannya setelah Nabi berhijrah, sebagiannya setelah Nabi SAW Fatu Mekah, kembali untuk menaklukkan kota Mekah, baru berislam dan baik keislamannya. Demikianlah. Ya. Kadang-kadang tidak serta-merta kita ngasih tahu seseorang kemudian dia langsung oh iya, oh enggak. Ya. Memang itu bukan tugas kita. Tugas kita apa? Menyampaikan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia sama seperti kalian. Aku tidak bisa memasukkan hidayah kepada hati kalian, tidak bisa. Selama manusia tidak bisa. Allah yang memasukkan hidayah. Ya, walakin Allah yahdi man yasha. Ya. Wa may yudlil may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Ini yang pertama, tawadhu'lah. Yang kedua, tapi jelaskan hakikat dakwahnya itu apa. Apa hakikat dakwahnya? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini hakikat dakwahnya. Betul saya manusia, yuha ilayya, tapi diwahyukan kepadaku. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Tetap jelaskan bahwa sesungguhnya Tuhan kalian Tuhan yang satu. Dan ini subhanallah mendobrak kebiasaan dan kebudayaan mereka. Ya, kebudayaan mereka menyembah banyak apa? Banyak sesembahan. Satu hal yang sudah mengakar dalam diri mereka. Sehingga sampai mereka tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang seruan orang-orang kafir Quraisy, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan kita ini cuma satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini satu hal yang sangat mengherankan, kata mereka, kata orang kafir Quraisy. Begitulah. Ya. Inilah dakwah Nabi SAW. Dan inilah dakwah semua nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu taghut. Sungguh kami sudah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Semua mereka punya seruan yang sama. An ibudullah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi apa? Dan jauhi taghut.
Ya. Maka inilah dakwah Nabi SAW. Yuha ilayya, diwahyukan padaku, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu. Ya, maka begitulah, ana abdullah wa rasuluh. Saya itu hamba Allah namun rasulnya. Kata para ulama, Abdullah fala yu'bad wa rasuluhu fala yukfar atau fala yu'sa. Beliau hamba Allah maka enggak boleh disembah. Sama-sama hamba. Kita dengan Nabi sama dari sisi penghambaan kepada Allah, dari sisi manusia, dari sisi makhluk Allah. Maka enggak boleh kita nyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun beliau rasuluhu, rasul Allah, fala yu'sa, maka enggak boleh dimaksiati. Ya. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa? Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Rob kalian, ilah kalian, sesembahan kalian itu hanya satu. Bukan seperti yang kalian lakukan sekarang ini wahai orang kafir Quraisy. Banyaknya sesembahan, banyaknya yang kalian sembah, bukan cuma satu. Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan yang lain batil. Sesembahan yang lain tidak benar. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun terjemahan yang biasa kita dengar tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini kurang tepat. Sekedar tidak ada Tuhan kecuali Allah kurang tepat. Ya. Kenapa kurang tepat? Yang pertama karena menafikan fenomena yang ada. Ada tidak Tuhan selain Allah? Sesembahan selain Allah. Ilah itu sesembahan. Ada tidak sesembahan selain Allah? Tidak ada. Ada. Banyak manusia nyembah nabi, nyembah rasul, nyembah patung, nyembah berhala, nyembah gunung, nyembah jin, nyembah matahari, nyembah rembulan, banyak. Namun mereka semua batil, tidak berhak untuk disembah. Ya, tidak berhak untuk disembah. Kenapa? Karena semuanya makhluk. Atau ya kalau mau ini jadi terjerumus kepada orang-orang liberal, yaitu semua Tuhan itu Allah akhirnya. Ya, dan begitu orang liberal. Sama saja, semuanya sebenarnya nyembah Allah. Tapi yang satu Allahnya dalam bentuk ini, yang satu Allahnya dalam bentuk itu, yang satu Allahnya dalam bentuk itu, begitu. Ini juga perkataan yang enggak benar, perkataan yang batil. Ya la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum. Aku enggak menyembah menjadi yang kau sembah. Kalian juga bukan penyembah yang aku sembah. Ya. Maka inilah la ilaha illallah, annama ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian yang berhak kalian sembah cuma satu. Yang lain batil untuk disembah. Tidak berhak untuk disembah. Hakikat dakwah sampaikan dengan tawadhu. Terus apa yang harus mereka lakukan? Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka karena sesembahan kalian hanya satu, maka istiqomahlah ilaihi, istiqomahlah menuju Allah dan banyak-banyaklah istighfar. Maka ini yang harus dilakukan. Ya. Istiqomah dan apa? Dan beristighfar. Fastaqimu ilaihi, istiqomah dan beristighfar. Kenapa dicantumkan istiqomah dan istighfar ini bareng? Ada dua, mencantumkan istiqomah dan istighfar. Atau Allah menyuruh mereka untuk istiqomah dan istighfar. Ada beberapa tafsiran. Semuanya benar, bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda dan semuanya benar. Tafsiran pertama, yaitu keistiqomahan seseorang pasti ada melesetnya, pasti ada keplesetnya. Ya. Karenanya Allah berikan jalan keluar ketika kepleset itu dengan apa? Dengan apa? Dengan istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian dan istighfarlah. Allah tahu istiqomahnya manusia itu pasti ada keplesetnya, pasti ada menyimpangnya nantinya. Dan Allah memberikan jalan keluar dengan apa? Dengan istighfar. Dan ini rahmat Allah bagi apa? Bagi kita semua, bagi hamba-hambanya. Allah tidak biarkan seorang itu ketika berdosa pasti langsung dihukum. Tidak. Ada jalan keluar yang Allah berikan pada mereka. Apa itu? Istighfar. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang lain bareng, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian dan istighfar. Itu
istiqomahlah kalian dan istighfarlah kalian dari kesyirikan. Ya. Artinya ini istiqomahlah kalian di atas jalan Allah setelah sebelumnya istighfar dari kesyirikan. Cabut kesyirikan kalian dan istiqomahlah di atas tauhid. Ya. Yang belakang dikedepankan, yang depan dikebelakangkan. Ya. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Harusnya kan istighfar dulu kemudian istiqomah gitu ya. Istighfar dari kesyirikan dan istiqomah di atas tauhid. Namun ini bisa dimaknakan demikian. Atau makna yang ketiga, senantiasa berbarengan. Istiqomah dan istighfar dan terus. Ya. Karena istiqomah yang benar itu diiringi dengan istighfar. Kenapa? Ya, sebenarnya sama, kurang lebih sama. Ya, yaitu orang yang istiqomah betul, dia pasti akan merasakan hal-hal yang kurang pada diri dia. Ya, sehingga tampilnya dengan apa? Dengan istighfar. Hatta bahkan Nabi SAW, ya, para sahabat ada yang mengatakan Nabi itu pernah saya hitung di majelisnya, beliau itu mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih sampai 100 kali dalam majelisnya, dalam kajiannya. Beliau sambil di tengah pembicaraan beliau mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sampai berapa kali? 100 kali. Subhanallah. Ya, dalam riwayat disebutkan 70 lebih Nabi setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW, namun justru begitulah. Orang yang betul-betul semakin menghamba kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin merasa banyak kekurangan dalam ibadahnya. Sehingga dia banyak istighfar. Sebaliknya kalau orang makin jauh dari Allah, makin nggak ngerasa kekurangan tersebut, makin merasa pede dengan apa? Dengan amalnya. Wah, saya kan udah umroh setiap tahun, saya kan tiap tahun udah potong kurban, saya kan tiap tahun udah sedekah sama masjid sekian-sekian, saya kan sudah ini, saya kan sudah ini. Aman lah insya Allah di akhirat. Ya, dan itu satu hal yang tidak baik, sesungguhnya tidak baik. Ya, orang yang betul-betul istiqomah, betul-betul dekat dengan Allah akan merasa banyak kekurangan pada dirinya justru. Sehingga dia istighfar dan dia memperbaiki dirinya. Ya. Demikian pula orang yang istighfarnya benar akan melahirkan keistiqomah. Jadi beriringan. Dan tiga-tiganya benar. Baik itu yang pertama tadi, istiqomahlah, dan nanti kalau kalian kepleset ada istighfar untuk mengembalikan kalian. Atau yang kedua apa tadi? Istiqomahlah dan istighfarlah dari kesyirikan. Ya. Artinya terbalik, istighfar dari kesyirikan dan istiqomahlah dulu. Atau yang ketiga beriringan. Orang yang betul-betul istiqomah akan banyak istighfar. Dan orang yang istighfarnya benar akan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ini yang harus dilakukan. Ini yang harus dilakukan. Yang pertama tawadhu, tadi omong dengan tawadhu, aku manusia. Yang kedua omong hakikat dakwah, Allah sesembahan kalian yang sebenarnya. Terus harus ngapain? Istiqomah dan istighfar. Ya. Istiqomah, bagaimana orang bisa meraih keistiqomahan? Ya, bagaimana seorang bisa meraih keistiqomahan? Minimalnya ada 5 poin yang bisa dia lakukan. Yang pertama doa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa, minta sama Allah keistiqomahan. Dan ini sebenarnya kita, alhamdulillah, kita sholat, kita diajarin minta ini sama Allah dalam sholat kita. Ya, di mana? Di surat Al-Fatihah. Di ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang istiqomah, jalan lurus. Aslinya sudah kita lakukan ini. Ini kan doa sama Allah. Surat Al-Fatihah ini ditutup dengan doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan baik kalau kita kemudian berdoa dengan doa-doa lainnya yang diajarkan Nabi SAW agar kita apa? Istiqomah. Di antaranya doa yang disebutkan banyak dibaca Nabi SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu. Wahai Zat yang memalingkan hati, palingkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Doa ini yang pertama. Jangan kita lupakan.
Jangan kita tinggalkan, jangan kita sepelekan urusan doa ini. Doa ini bagian dari sebab mendapatkan kebaikan atau sebab terhindar dari keburukan. Bagian dari sebab. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan dia sebab terbesar dibandingkan sebab-sebab ikhtiar-ikhtiar kita yang lainnya. Ya, sebagaimana antum kalau lapar, sebab ikhtiar antum ngilangin lapar apa? Makan. Ya, makan. Antum makan mesti hilang nggak lapar antum? Belum tentu. Kan bisa jadi laparnya sangat, makannya cuma sedikit, masih belum hilang kan gitu. Tapi makan di antara ikhtiar, sebab sehingga hilang rasa lapar. Itu sebab yang kauni, sebab yang jelas lah. Antum haus, biar hilang dengan apa? Minum. Antum capek, biar hilang dengan apa? Istirahat, tidur. Ya. Maka doa ini juga bagian dari sebab syar'i untuk mendapatkan kebaikan. Doa. Maka antum jangan apa? Jangan remehkan, jangan sepelekan urusan doa. Kita kadang banyak kita meremehkan urusan doa ini. Lupa kita doa sama Allah kecuali kalau udah mentok. Ya, udah mentok baru kita banyak sholat malam, baru kita banyak minta sama Allah. Kalau udah apa? Kalau udah mentok. Awal-awal wah pede kita. Ya. Kalau ada apa-apa yang diingat pertama kali apa? Manusia. Ada kesusahan yang diingat pertama kali, waduh, harus pinjam duit ke siapa nih? Waduh, harus ngomong sama siapa nih? Waduh, harus cerita sama siapa nih? Kadang gitu kita. Ya. Lupa kita, harusnya yang pertama kali diingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya begitu. Ada kesulitan, ya Allah, kasih jalan keluar ya Allah, kasih kemudahan ya Allah. Ya, begitu orang yang betul pertama kali, orang yang bertauhid Allah yang paling dia. Hatta dalam sebuah riwayat disebutkan, subhanallah, antum tahu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam api, ya. Doa Nabi Ibrahim, hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolongku dan tempatku bertawakal. Dalam riwayat disebutkan Jibril datang kepada Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, apakah kamu memerlukan bantuan? Apa kata Ibrahim? Amma anta fala, amma ilallah fana'am. Sama engkau Jibril aku enggak perlu, sama Allah perlu. Masya Allah. Ya. Padahal Jibril tentunya tidaklah datang melainkan dengan utusan, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Jibril menawarkan bantuan, amma anta fala, amma ilallah fana'am. Sama engkau wahai Jibril aku enggak perlu. Padahal Jibril, Masya Allah, ya. Sama Allah aku perlu. Saking kuatnya tauhid beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa. Dan ini bagian dari ikhtiar. Ya. Kemudian yang kedua, sebab istiqomah yang lainnya adalah sebagaimana yang sekarang kita lakukan, yaitu belajar ilmu, duduk di majelis ilmu yang diingatkan kita dengan ayat-ayat Allah, diingatkan kita dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduk di majelis ilmu yang di situ disebutkan qaul Allah, qaul Rasul. Hati kita diingatkan dengan hal tersebut. Ya. Ini penting untuk kita istiqomah. Maka kemanapun antum nantinya, mungkin teman-teman di sini mahasiswa, kemudian nanti bekerja, jangan lepas dari majelis ilmu. Kalau nggak belajar, ngajarin. Ya, kalau nggak belajar, ngajarin orang. Ya. Apa yang bisa kita ajarkan, ajarkan. Ya. Maka ini ilmu, bergelutlah dengan ilmu. Tentunya ilmu agama yang dimaksud, ya. Ilmu dunia silahkan, antum mau bergelut dengan ilmu dunia, antum silahkan. Tapi jangan lupakan ilmu agama, baik dalam bentuk mengajar ataupun belajar. Belajar, duduk belajar, ya. Atau antum ngajarin yang antum bisa. Ya, di tempat mana antum kerja mungkin Masya Allah ada masjid perlu TPA, ajarkan anak-anak itu untuk belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar alif ba ta tha. Ini diantara sebab istiqomah, ya. Kemudian yang ketiga, sebab seseorang untuk istiqomah adalah dengan mengamalkan ilmu kita, mengamalkan ilmu yang kita ilmui, ya. Baik dalam akidah. Kalau akidah, mengamalkannya dengan diyakini. Baik dalam itu ibadah, dengan melakukannya.
Kalau yang wajib tentu harus kita lakukan. Kalau yang sunnah kita coba semangat melakukannya. Baik itu dalam bentuk adab dan muamalah kepada sesama manusia, mengamalkan. Orang yang mengamalkan ilmu, insya Allah dengan izin Allah akan istiqomah dia. Orang yang tidak mengamalkan ilmu sebaliknya. Ya, kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu akan jadi hujjah yang membelamu di hari kiamat atau hujjah yang menuntutmu di hari kiamat. Ya, dan bahaya orang berilmu tidak diamalkan, dia bisa terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Betul-betul. Ya, orang berilmu tidak diamalkan ilmunya, justru mengamalkan yang sebaliknya dari ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, atau yang keempat dan kelima kita bisa satukan, menjaga pergaulan, menjaga pertemanan, menjaga circle bahasa sekarang dengan orang-orang yang baik, dan menjauhi, yang kelima, menjauhi circle dari orang-orang yang buruk. Teman, ya, teman. Bahkan Nabi SAW disuruh untuk bersama dengan orang-orang yang baik. Wakum ma'as sabirin, wakum ma'as sadiqin, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabarkan atau bersamalah dengan orang-orang yang benar wahai Muhammad. Rasulullah disuruh untuk bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lurus, yang baik. Maka apalagi kita tentunya. Cari circle yang baik, pertemanan yang baik, persahabatan yang baik. Kalau kita memang ada perlu dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang zalim, orang-orang yang buruk agamanya, ya usahakan seperlunya saja. Urusan jual beli selesai, udah, nggak usah pakai panjang-panjang lagi. Urusan kerjasama, urusan sekolah, urusan kerja kelompoknya selesai, tugas selesai, sudah selesai. Nggak usah memperpanjang lagi hubungan dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang nggak pernah sholat, orang-orang yang buruk perkataannya, buruk perbuatannya, jauhi. Harus selektif kita milih teman itu. Ya. Dan ini sebab seseorang untuk apa? Untuk istiqomah. Fastaqimu ilaihi. Dan Allah sebutkan fastaqimu ilaihi, istiqomahnya di jalan Allah. Ya, jangan jalan yang lainnya. Istiqomah itu terus menerus di atas kebaikan. Dawam, ajak dalam kebaikan. Ya, dan Allah menyukai orang yang demikian. Walaupun langkahnya kecil. Sebagaimana Nabi mengatakan, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah yang paling dawam walaupun sedikit. Ya. Antum baca Quran tiap hari, walaupun itu mungkin 1 lembar 2 lembar, daripada antum baca Quran sehari 5 juz tapi 2 bulan sekali. Mana yang lebih baik? Tiap hari selembar 2 lembar, atau sehari 5 juz tapi sebulan sekali 2 bulan sekali baru baca Quran lagi? Mana yang lebih baik? Yang sehari selembar atau sehari 5 juz? Sehari selembar 2 lembar. Ya, ini yang lebih baik. Istiqomah menuju jalan Allah. Jangan sampai istiqomahnya ke jalan kesesatan, jangan. Karena selain jalan Allah, jalan sesat pasti. Ya, walaupun pelan, walaupun sedikit, dan begitu. Dan itu lebih kokoh kadang-kadang. Ya. Dalam kebaikan ini istiqomah. Jangan istiqomah tapi di atas kesesatan. Naudzubillah. Sedikit-sedikit antum melakukan kesesatan, sedikit-sedikit, lama-lama antum jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru, dan istighfarlah. Dengan tafsirannya, berbagai tafsirannya tadi. Istighfar dan taubat apa bedanya? Kalau disatukan maka istighfar terkandung di dalamnya taubat, dan taubat terkandung di dalamnya istighfar. Kalau disebut wastaghfiru dan beristighfarlah, maka masuk di dalamnya taubat juga. Atau tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, masuk di dalamnya istighfar juga. Ya. Tapi kalau dibedakan, dua-duanya punya arti yang berbeda. Istighfar dan taubat. Istighfar itu lebih ke ucapan, astaghfirullahaladzim. Ya. Adapun taubat follow up dari istighfar. Lebih banyak ke perbuatannya. Ya. Yang seperti ini namanya idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Banyak lafal-lafal dalam syariat itu yang seperti itu. Kalau gabung maknanya beda-beda. Kalau misah maknanya masuk temennya yang lain. Taubat, istighfar ini. Fakir miskin misalnya.
Fakir miskin itu kalau digabung maknanya beda. Fakir itu orang yang sangat kebutuhannya kurang dari pemasukannya. Miskin itu yang pas-pasan. Ya. Tapi kalau dipisah, fakir saja maka masuk di dalamnya miskin, atau miskin saja masuk di dalamnya fakir. Iman Islam misalnya. Kalau disebut iman dan Islam, maka iman itu yang terkait dengan amalan-amalan hati, keyakinan, akidah. Islam itu yang terkait dengan amalan badan. Maka rukun Islam, amalan badan semuanya. Mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun iman semuanya amalan hati. Tapi kalau disebut iman saja, masuk di dalamnya Islam. Islam saja masuk dalamnya iman. Saya seorang muslim. Bukan artinya saya cuma sholat, zakat doang, nggak ada keimanannya, nggak ada akidahnya, enggak. Ya, ini kalimat yang seperti ini banyak dalam agama kita. Para ulama menjelaskan istilahnya namanya idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza ijtama'a iftaraqa. Kalau gabung, dua-duanya punya makna yang berbeda. Tapi kalau misah, maknanya mencakup makna yang lainnya, maknanya sama, begitu ya. Maka sama. Di sini juga istighfar demikian. Wastaghfiruh bukan arti cuma ngomong istighfar doang, tapi apa? Ngomong istighfar sambil di follow up dengan apa? Dengan taubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat sebentar lagi. Dan taubat ada beberapa persyaratannya. Yang pertama ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Orang taubat itu harus ikhlas sama Allah. Yang kedua nyesel. Nyesel itu seandainya di balik waktu dia tidak akan melakukannya. Namanya nyesel. Ya. Seandainya waktu dibalik dia tidak akan melakukannya. Ya, ini orang nyesal. Kemudian yang ketiga, dia melepaskan semua kejelekan tadi. Orang taubat dari judi misalnya, maka dia harus lepaskan semua unsur perjudian dalam dirinya. Tidak disebut bertaubat dari judi kalau dia masih judi yang kecil-kecilan. Namanya bukan taubat. Ya. Orang taubat dari minum khamr, dia harus lepaskan semua khamr yang pernah dia minum. Tidak disebut bertaubat kalau masih minum khamr yang murah-murahan. Misalnya, taubat dari zina, ya lepaskan zinanya. Semuanya. Tidak disebut bertaubat dari zina, misalnya masih menyimpan gambar-gambar porno, video-video porno misalnya. Ya, masih suka melihat dan menonton, itu bukan taubat namanya. Masih ada yang dia harus lepas semuanya. Kayak orang ganti baju. Nggak ada orang ganti baju itu kancingnya nanti buat dicopot lagi, dipakai di baju yang baru. Semua dilepas, diganti yang baru. Ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama ikhlas, yang kedua nyesel, yang ketiga apa? Melepaskan semuanya. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Tekad untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Kalau masih ada tekad, kalau besok saya punya duit, saya masih akan melakukan ini, itu belum benar-benar taubatnya. Ya. Kemudian yang kelima, kalau taubatnya atau dosanya terkait dengan hak sesama manusia, maka dia harus minta penghalalan. Harus minta apa? Harus minta dihalalkan oleh orang tersebut. Ngambil duit orang, ya balikan duitnya. Pernah gibahi orang, minta maaf. Pernah menghukum orang lain, nempeleng orang lain, minta maaf. Kalau mau dikisos, tempeleng balik lagi nih, silakan. Ya, minta penghalalan dari orang yang dizalimi kalau itu terkait dengan manusia. Maka ini yang harus dilakukan ketika menerima dakwah Nabi. Istiqomah diiringi dengan istighfar. Ya. Kalau tidak, wa wailul lil musyrikin. Kalau tidak diterima dakwah Nabi, enggak menerima dakwah Nabi, silakan. Wa wailul lil musyrikin. Tapi celakalah kalian wahai orang-orang musyrik yang tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Nanti akan Allah ceritakan di ayat setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Kita belum bacakan tafsirnya. Azan dulu atau kita bacakan dulu? Azan dulu, nanti kita ringkas sedikit. Silakan, fadhal. Kita azankan terlebih dahulu, kemudian kita baca tafsir yang disebutkan di sini.
Bisa dibacakan tafsirnya? قال المؤلف رحمه الله تعالى قل أيها الرسول لهؤلاء المعاندين إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحي إلي الله أنما معبودكم بحق ومعبود واحد هو الله فاسلكوا الطريق الموصل إليه واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم وهلاك وعذاب للمشركين الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدا. Na'am. Qul ayyuhar rasul li haula'il mu'anidin, katakanlah wahai rasul kepada mereka yang menentang itu, ya. Innama ana basyarum mislukum yuhi ilayya Allahu, sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Yuhi ilayya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku. Bedanya itu, Nabi manusia, tapi bedanya Nabi diberi wahyu. Adapun kita tidak diberi wahyu, dan ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau semua manusia diberi wahyu, antum sholatnya beda, antum sholatnya beda, antum sholatnya beda, bayangkan, ya. Jadi kacau agama ini kalau semua manusia diberi wahyu, tapi wahyu dari Allah kepada Nabi SAW. Sehingga begitulah cara sholat kita, begitulah cara haji kita, begitulah semua tatanan ibadah kaum muslimin sama semuanya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuhi ilayya Allahu annama ma'budukum bihaqqin ma'budun wahid huwallah. Sesungguhnya sesembahan kalian yang benar, yang sejati adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pondasinya. Dan ayat ini kita katakan ayat makiyah. Maka itu yang menjadi belum ada zakat, belum ada urusan salat, belum ada urusan haji, apalagi haji baru nanti di akhir-akhir kenabian ya disyariatkan. Maka ini ayat makiyah, yaitu yang memang wahyu yang turun seputar pada keimanan. Di antaranya keimanan kepada Allah satu-satunya sesembahan. Fasluqut tariqal musila ilaihi, maka ambillah jalan yang bisa menuju kepada Allah, istiqomahlah. Ambillah jalan yang bisa membuat kalian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Watlubu minhul maghfirata lidzunubikum, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan atas dosa-dosa kalian tadi. Ya, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah dan istighfarlah. Istiqomahlah dan Allah tahu kalian itu akan kepleset, maka Allah sediakan jalan istighfar. Atau istiqomahlah dan istighfarlah secara beriringan sehingga kalian betul. Ya, istighfar dulu, minta ampun sama Allah dari kesyirikan, kemudian tempuhlah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau berbarengan. Istiqomah yang benar itu diiringi dengan istighfar. Dan seorang yang istighfar yang benar, istighfarnya benar akan melahirkan apa? Melahirkan keistiqomahan. Ya. Wahalakun wa'adzabun lil musyrikin, dan kecelakaan dan azab bagi orang-orang musyrik. Kalau kalian enggak mau, maka fawailul lil musyrikin, kecelakaan dan azab bagi orang-orang musyrik. Alladzina ya'buduna ghairallahi aw yusyrikuna ma'hu ahadan, yaitu yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kemudian di ayat-ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang bagi siapa itu orang-orang musyrik secara umum, ya. Allah mengatakan alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ada dua, dalam amalan dan dalam akidahnya, dalam keyakinan, dua-duanya batil sifat mereka. Alladzina la yu'tuna az-zakah, orang yang tidak memberikan zakat. Tapi apa nih maksud zakat di sini? Padahal ayat ini turun makiyah, belum ada kewajiban zakat. Apa yang dimaksud zakat di sini? Insyaallah kita akan bahas. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kufur dengan akhirat. Keyakinannya salah, membuat amal mereka juga salah. Begitulah orang-orang musyrik. Insyaallah kita akan bahas, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan jika ada, baik dari ikhwan maupun dari akhwat. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Boleh di luar tema. Pertama,
Apa? Seandainya bacaan itu misalkan mau membacanya bagus, dia berlama dengan tersebut, ini dia perlu menguasai atau enggak? Seandainya bacaannya Dia baca Allah dengan dari panjang atau sambil Allah gitu. Nah, sebetulnya seperti itu. Kita yang sudah tahu ini tetap ikut imam tersebut atau kita menguasai? takbir intiqalnya. Kemudian yang kedua, seandainya ada imam yang mungkin bahasa al-fatihahnya sebagai rukun rusak, tidak memiliki rukun al-fatihah itu bacanya bisa makna atau baca tahmid. Jadi itu seandainya beliau ini cuma berikut dan kita sudah tahu salah. Apakah kita sudah makan Ya, yang pertama takbir intiqal tidak mempengaruhi keabsahan imam, wallahu a'lam. Yang mempengaruhi keabsahan imam adalah Al-Fatihah. Al-Fatihahnya pun khusus lahan jali. Lahan jalinya pun kata para ulama yang bisa merubah makna. Lahan jali yang bisa merubah makna. Bahkan sebagian ulama mengecualikan beberapa ayat karena memang siqal, beratnya huruf itu disebut oleh orang-orang ajam. Seperti waladhdallin, dhad itu kadang ini. Dhallin kan sesat ya. Sebagian orang jadinya dha, waladhdallin. Dhallin apa? Orang yang bernaung. Dhil, ya orang yang bernaung. Ya. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang bernaung. Sebenarnya kan jadi salah artinya. Tapi sebagian para ulama memberikan uzur pada itu. Ya. Jadi yaitu imam yang mengubah arti pada Al-Fatihahnya. Kalau kita ketemu yang begitu bagaimana? Ya kedepannya kalau bisa cari masjid yang lain. Kalau pas sholat di situ demi menjaga fitnah tafarruq, yaitu kita berniat sholat sendiri walaupun gerakannya mengikuti, demi jangan sampai kita menjadi fitnah di situ. Yang kedua, kalau yang seperti itu apakah apakah kalau dia nyembelih diterima? Ya, karena hakikatnya sebenarnya sholat orang seperti itu kalau ketika dia jadi imam dan ketika dia menjadi imam dan tidak ada yang lebih baik dari dia, imamnya sah. Kalau orang seperti itu mengimami, tidak ada yang lebih baik daripada dia, keimamannya sah dan sholat dia sah. Maka wallahu alam kalau ininya diterima juga. Apa sembelihannya bisa dimakan? Karena bukan sembelihan orang kufur. Jadi dia sholat walaupun dengan kekeliruan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Kita cukupkan demikian. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.